Yuk, gas. Suara yang jelas, Kak? Jelas-jelas. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar manajemen proyek TIK yang berjudul Updating Sistem Informasi Tata Ruang SIMTARU 2023. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Najwa Humaira dengan NIM 23 11 10 2134 dan rekan saya yang pertama yaitu Muhammad Eka Maulana dengan NIM 23 11 10 2148, Falisa Atalia Naura Irfan dengan NIM 23 11 10 2160, Deva Dewa Septiantoni dengan NIM 23 11 10 2324 dan Afrizal Dwi Nugraha dengan NIM 23 11 10 2136. Next. Latar belakang dari proyek ini yaitu proyek ini didasarkan pada UU nomor 26 tahun 2007 dan UU nomor 4 tahun 2011 yang dimana mewajibkan pemerintahan daerah untuk mengembangkan sistem informasi penataan ruang yang terpadu. Meskipun pemerintahan Kota Banjarmasin telah memiliki SIMTARU sejak tahun 2021, sistem tersebut juga perlu diperbarui untuk mengintegrasikan dokumen RDTR kawasan perkotaan 2023 sampai dengan 2043 yang baru selesai disusun. Pemutakhiran ini juga mendukung tata kelolaan pemerintahan berbasis digital serta memastikan informasi spasial yang disajikan kepada masyarakat untuk tetap relevan, akurat, dan transparan. Selanjutnya itu ada visi dan misi. Yang pertama visi yaitu untuk menjadikan sistem informasi tata ruang yang terintegrasi akurat dan andal untuk mendukung tata kelola pemerintah yang transparan, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta pembangunan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan. Untuk misinya, yang pertama yaitu mengutakhirkan dan mengintegrasikan rencana detail tata ruang RDTR kawasan perkotaan tahun 2023 sampai dengan 2043 ke dalam sistem SIMTARU. Yang kedua yaitu menyediakan platform WebGIS yang responsif, mudah digunakan dan dapat diakses oleh pemerintahan maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu mendukung pengembalian keputusan dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang berbasis data spasial dan non-spasial yang akurat. Yang keempat, meningkatkan transparansi serta akses informasi tata ruang bagi publik. Yang terakhir yaitu menjamin keberlanjutan sistem melalui dokumentasi, pelatihan, dan alih pengetahuan kepada staf teknis. Untuk technical background-nya, yang pertama arsitektur pengembangan WebGIS. Pengembangan sistem SIMTARU 2023 ini menggunakan arsitektur client server berbasis WebGIS yang modern untuk menjamin aksesibilitas lintas platform. Secara teknis, membangun backend menggunakan framework yang stabil dan front-end yang responsif sehingga aplikasi juga dapat berjalan dengan lancar baik melalui desktop maupun perangkat mobile. Untuk fondasi data, kami juga menggunakan database SQL, database PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS yang terbukti handal dalam mengelola query data spasial yang kompleks dan bervolume besar. Terus yang kedua, fokus integrasi data dan rasionalisasi. Fokus utamanya yaitu pemutakhiran substansi dengan mengintegrasikan rencana detail tata ruang RDTR kawasan perkotaan Banjarmasin 2023 sampai 2043. Kami melakukan penggabungan data spasial seperti peta struktur, pola ruang, dan blok. Dengan data non-spasial, integrasi ini dilakukan secara presisi agar sistem tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga mampu berfungsi sebagai alat pengendalian ruang yang menyajikan koefisien bangunan secara akurat dan transparan sesuai dengan standar KAK. Next. Lanjut yaitu ada manajemen background. Yang pertama metodologi waterfall atau SDLC. Untuk menjamin kualitas hasil kerja yang terukur, kami juga menerapkan metodologi waterfall. Pendekatan linear ini juga dipilih secara rasional untuk memungkinkan setiap tahapan mulai dari persiapan, perancangan desain, pengolahan data, hingga integrasi sistem untuk divalidasi dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Hal ini juga sangat krusial untuk meminimalkan resiko kesalahan struktur data di tahap akhir dan memastikan seluruh deliverables sesuai dengan spesifikasi teknis. Yang kedua yaitu ada kontrol waktu dan skema kontrak. Proyek ini dikelola dengan skema kontrak lump sum dengan durasi pelaksanaannya itu selama 90 hari kalender. Oleh karena itu, strategi ini juga menjamin berfokus pada kepatuhan mutlak terhadap jadwal atau schedule baseline. Pengendalian dilakukan melalui pelaporan bertahap, yaitu laporan pendahuluan, antara, dan akhir, serta pemantauan aktivitas harian tim teknis. Pendekatan ini juga memberikan penjelasan rasional bagaimana kami menjaga proyek agar tetap on track dan efisien untuk penambahan biaya tanpa penambahan biaya di luar kontrak. Next-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke class experience. Pengalaman sebelumnya mencakup pengembangan sistem informasi tata ruang, SIMTARU, dan WebKit di Kota Banjarmasin yang menunjukkan kemampuan tim dalam mengelola proyek dengan skala dan kompleksitas yang sejenis, termasuk pengendalian biaya, pengelolaan sumber daya, serta penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, pengalaman ini juga relevan dengan KAK karena mencakup pengembangan sistem berbasis web dan pengelolaan data spasial, sehingga selaras dengan kebutuhan proyek serta standar kualitas yang ditetapkan. Masuk ke price, penawaran harga total sebesar 429 juta sekian yang mencakup seluruh komponen biaya pelaksanaan proyek, termasuk biaya langsung personel, non-personel, dan biaya pelaporan serta alih pengetahuan. Nah, harga ini didasarkan pada estimasi biaya yang komprehensif dan realistis, dengan alokasi biaya yang transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta memperhitungkan efisiensi sumber daya dan resiko kenaikan harga satuan. Nah, penawaran ini mengikuti skema kontrak lump sum, sehingga resiko kenaikan biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa, dan pengendalian biaya dilakukan secara ketat melalui mekanisme change order dan pengunci anggaran. Selanjutnya, pemenang trader ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi seluruh kriteria teknis dan administratif sesuai dokumen evaluasi, mencakup pengalaman, penawaran harga, serta kemampuan memenuhi KK, dengan mekanisme penilaian yang dilakukan secara objektif berdasarkan matriks analisis stakeholder, pengalaman, kemampuan teknis, dan harga yang kompetitif serta sesuai anggaran. Pemenang juga berkomitmen melaksanakan proyek sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan, serta mampu mengelola risiko dan perubahan selama masa pelaksanaan. Oke, selanjutnya yaitu integration management. Yang pertama ada metodologi pelaksanaan. Proyek ini menerapkan metodologi waterfall di mana pekerjaan dilakukan secara linear dan berurutan. Berdasarkan KAK, siklus hidup proyek dibagi menjadi tahapan berikut. Yang pertama persiapan, perancangan, perintegrasian, pembuatan buku dan dokumen, dan yang terakhir ada tahap alih pengetahuan. Lanjut. Arsitektur dan teknologi. Pengembangan sistem akan menggunakan arsitektur client server berbasis WebKit dengan spesifikasi teknis utama yaitu yang pertama platform web based, yang kedua frameworknya ada backend menggunakan Laravel dan Codel Initer, dan frontend menggunakan Bootstrap. Yang ketiga ada database yaitu menggunakan PostgreSQL dengan eksistensi PostGIS untuk pengelolaan data spasial. Lalu ada manajemen waktu dan kontrak. Proyek ini dilaksanakan dengan jenis kontrak lump sum. Durasi pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 hari atau 3 bulan sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja. Lalu ada struktur tim dan pengawasan. Pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh penyedia jasa konsultasi yang dipimpin oleh seorang tim leader yaitu ahli perencanaan wilayah dan kota.
dan dibantu oleh tenaga ahli seperti ahli SIG, programmer, dan tenaga pendukung lainnya. Pengendalian kualitas dilakukan melalui mekanisme pelaporan bertahap yang harus diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen. Oke, lalu ada scope manajemen. Lingkup utama proyek ini adalah pemutakhiran sistem dengan mengintegrasikan substansi RDTR kawasan perkotaan Banjarmasin tahun 2023 sampai 2024 ke dalam aplikasi Sintaru. Wilayah kerja mencakup seluruh delineasi kawasan perkotaan yang belum terakomodir sebelumnya untuk menyajikan data tata ruang yang utuh dan transparan. Aplikasi dikembangkan berbasis WebGIS dengan arsitektur client server yang responsif dan user-friendly. Ditempatkan sementara pada server berbayar sebelum diintegrasikan ke domain resmi pemerintah Kota Banjarmasin. Lanjut. Oke, itu ada WBS. Nah, di WBS ini ada tahap persiapan. Yang pertama, mobilisasi tim konsultan, identifikasi kebutuhan fitur, model data, dan arsitektur sistem, penyusunan rencana mutu kontrak, dan metodologi pelaksanaan. Yang terakhir, penyusunan laporan pendahuluan. Lalu ada tahap perencanaan dan pengembangan data, perancangan sistem dan database, desain antarmuka pengguna dan struktur menu, perancangan model basis data spasial dan non-spasial. Lalu ada pengolahan data spasial, yaitu input data dasar dan penggunaan lahan existing, digitalisasi, rencana struktur ruang dan pola ruang, pembuatan pembagian blok dan subblok, dan yang terakhir input data teknis blok. Lalu ada pengolahan data non-spasial, yaitu input tabel ketentuan pemanfaatan ruang, input ketentuan intensitas tata bangunan dan sarana prasarana, lalu input teknik pengaturan zonasi. Lalu yang kelima ada tahap pengintegrasian, yaitu pengembangan aplikasi WebGIS, integrasi data spasial dan non-spasial ke dalam aplikasi, hosting, migrasi dan integrasi sistem ke laman resmi pemerintahan Kota Banjarmasin, dan yang terakhir penyusunan laporan acara. Yang keenam ada tahap pembuatan buku dan dokumen. Yang pertama, penyusunan laporan akhir, penyusunan buku pedoman, penggunaan sistem, dan dokumentasi pengarsipan data ke dalam hard disk. Dan yang terakhir, tahap alih pengetahuan, yaitu pendampingan teknis implementasi sistem, pelatihan operasional kepada staf DPUPR, dan setelah terima pekerjaan akhir. Desain manajemen yaitu menggunakan metodologi yang diterapkan. Yang pertama, pendekatan terstruktur untuk kontrak, yaitu jadwal utama disusun berdasarkan tahapan linear sesuai dengan termin pembayaran dan laporan yang ditetapkan dalam KAK. Jadwal ini bersifat kaku dan menjadi acuan dasar pelaporan ke pejabat pembuat komitmen. Yang kedua, ada manajemen tugas adaptif untuk internal, yaitu untuk level operasional harian, aktivitas kerja dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dikelola menggunakan papan kerja digital. Hal ini bertujuan untuk memantau produktivitas harian tim pengembangan secara real time tanpa mengubah ruang lingkup kontrak yang telah disepakati. Lalu, alat bantu utama yang digunakan adalah Gantt chart untuk memantau critical path dan milestone pelaporan resmi. Lalu menggunakan Trello board untuk memantau pergerakan tugas harian tim agar target mingguan tercapai. Lalu ini ada schedule baseline-nya. Proyek direncanakan dimulai dari awal April 2023 dan wajib selesai dalam waktu 90 hari. Untuk manajemen pendekatan manajemen biaya pada proyek KPT Sinantoro 2023 menggunakan sistem anggaran tetap, budget dan skema kontrak float zone. Total nilai kontrak sebesar 429
data sekian bersifat meningkat hingga akhir masa pelaksanaan. Pengendalian biaya difokuskan pada desain alokasi sumber daya agar tidak melebihi baku anggaran yang telah ditentukan. Seluruh pelapor dan estimasi biaya menggunakan mata uang rupiah, IDR, dan bersumber dari APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2023. Anda mencakup seluruh komponen biaya proyek meliputi PPN 11%, biaya personel, biaya personel, dan biaya pelapor dan ahli pengetahuan. Pengelolaan perubahan biaya itu ada pengujian anggaran, nilai kontrak bersifat dan meningkat hingga akhir proyek. Seluruh unsur dinaikkan biaya operasional menjadi tanggung jawab penyediaan jasa dan tidak dapat diklaim sebagai biaya tambahan. Kedua, mekanisme change order. Perubahan biaya hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang disepakati bersama dan disahkan melalui addendum kontrak. Kedua, toleransi variance. Atas toleransi pengurangan anggaran ditetapkan sebesar 0% dari total nilai kontrak kecuali perubahan spesifikasi resmi dari penjabat pembuat komitmen. Quality management tugas sebagai updating sistem informasi tata ruang Simanta 2023 disusun untuk memastikan seluruh keluar proyek delivered memenuhi spesifikasi teknis yang tercantum dalam kerangka acuan kerja KAK, standar geospasial, serta standar pengembangan sistem informasi berbasis web-based. Peningkatan manajemen kualitas ditetapkan secara terstruktur dan berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga serah terima kerjaan. Yang tahapan pekerjaan melalui proses pengendalian mutu sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Quality management itu ada pendekatan dan standar kualitas, quality control, management dan jaminan purna dual. Untuk pendekatan dan standar kualitas, standar kualitas yang digunakan mencakup akurasi data situasional dan non situasional, kesesuaian proyeksi dan topologi peta, stabilitas serta responsivitas aplikasi, keamanan dasar sistem, dan kelengkapan dokumentasi proyek. Quality control dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian secara berkala, meliputi validasi data spasial, pengujian fungsi aplikasi web-based, uji tampilan antarmuka UI UX, serta pengujian integrasi sistem server komputer Kota Banjarmasin. Dokumentasi dan jurnal purna. Setiap temuan kesalahan tercatat dalam feedback log yang bisa tingkat keparahannya dan berbuat sesuai waktu yang ditetapkan. Next. Yang ketiga, HR manajemen atau manajemen sumber daya manusia SDM pada proyek updating sistem informasi tata ruang Simantado 2023 disusun untuk memastikan seluruh personil yang dapat memiliki peran tanggung jawab dan kompetensi yang disesuaikan dengan proyek. Pengelolaan SDM difokuskan pada aktivitas kerja tim, koordinasi yang baik, serta pencapaian target proyek dalam durasi 90 hari kalender. Manajemen ada struktur tim dan peran. Struktur organisasi proyek terdiri dari proyek manager, ahli SIG, development dan database engineer, QA engineer, serta UX designer.
pengelola dan koordinasi SDM. Pengelola SDM dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur, koordinasi harian anggota tim, serta rapat evaluasi berkala untuk memantau progres pekerjaan. Untuk pengadaan kinerja dan alih pengetahuan, kinerja tim dikendalikan melalui evaluasi berkala dan proses seperti ansuransi sebelum hasil pekerja diserahkan pada PPK sebagai bagian dari penutup proyek dilakukan ahli pengetahuan melalui pelatihan dan pendampingan teknis pada staf DPUPR agar sistem dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada komunikasi manajemen plan. Yang pertama ada koordinasi internal tim. Dilakukan melalui pertemuan harian, stand up meeting untuk pembagian tugas dan evaluasi progres. Dan yang kedua ada alat bantu komunikasi digital, menggunakan Trello board sebagai papan kerja transparan untuk memantau pergerakan tugas harian, seperti to do, in progress, atau down secara real time. Dan yang ketiga ada koordinasi dengan stakeholder utama, PPK. Yang pertama ada rapat kick-off untuk penyamaan tujuan dan ruang proyek. Kedua ada weekly meeting, rapat koordinasi mingguan dengan PPK untuk validasi progres dan mengurangi resiko revisi besar. Dan yang ketiga ada pelapor bertahap. Komunikasi formal melalui penyerahan laporan pendahuluan bulan ke-1, laporan antara bulan kedua, dan laporan akhir bulan ketiga. Dan yang terakhir ada alih pengetahuan. Komunikasi edukatif melalui pelatihan training dan sosialisasi kepada staf teknis DPUPR serta penyediaan buku panduan manual guide. Next. Selanjutnya ada risk management plan. Yang pertama ada risiko biaya. Penggunaan prinsip anggaran tetap fixed budget. Segala risiko kenaikan harga satuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Selanjutnya ada risiko teknis, defect management. Setiap kesalahan data atau aplikasi dicatat dalam defect log berdasarkan tingkat keparahan, kritis, sedang, ataupun rendah, dan penerapan quality gate untuk memastikan tahap kerjaan tidak berlanjut sebelum risiko teknis pada tahap selanjutnya diselesaikan. Selanjutnya ada risiko jadwal, menggunakan Gantt chart untuk memantau critical path agar tonggak pencapaian milestone laporan resmi tidak terlambat. Dan selanjutnya ada jaminan purna jual, mitigasi risiko pasca proyek melalui masa garansi untuk menangani kerusakan fungsi atau bug setelah serah terima pekerjaan. Next. Dan selanjutnya ada procurement management plan. Yang pertama ada metode pengadaan melalui mekanisme kontak lumsum dengan total nilai 4.290.409.000 rupiah. Dan yang kedua ada komponen pengadaan utama, infrastruktur web, sewa web server berbayar selama masa pengembangan sistem sebelum migrasi ke server pemerintah kota. Selanjutnya ada perangkat keras, pengadaan 1 unit hard disk eksternal 1 DP untuk penyimpanan data soft copy laporan, data spasial, SHP, dan source code aplikasi. Dan selanjutnya ada lisensi dan software, menggunakan database PostgreSQL dengan ekstensi PortGIS, serta framework Laravel atau Code Igniter untuk pengembangan sistem. Dan selanjutnya ada jasa konsultasi, pengadaan tenaga ahli, tim leader, ahli SIG, programmer, dan tenaga pendukung. Dan yang terakhir ada standar output, pengadaan dinyatakan berhasil jika seluruh deliverable memenuhi spesifikasi teknis KAK dan standar geospasial. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.